Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, berjumpa lagi dengan Bu Anis di sini. Pada video pembelajaran kali ini, Bu Anis akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan hewan. Materi ini adalah materi IPA untuk kelas 6 semester yang pertama. Nah, pada pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam perkembangbiakan hewan dan contoh-contohnya. Mengapa hewan harus melakukan perkembangbiakan? Mari kita simak dalam video pembelajaran berikut ini. Apa itu perkembangbiakan hewan? Perkembangbiakan hewan merupakan salah satu ciri hewan sebagai salah satu jenis makhluk hidup. Di mana kita tahu ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bertumbuh, membutuhkan makanan, dan yang paling utama adalah berkembang biak. Tujuan dari hewan-hewan atau makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunannya. Coba bayangkan kalau hewan-hewan tersebut tidak mengalami perkembangbiakan. Tentu saja hewan-hewan tersebut akan punah. Dan sangat disayangkan di dunia ini banyak sekali hewan-hewan yang sudah mengalami kepunahan karena perkembangbiakannya yang lama atau membutuhkan waktu yang lama, tapi manusia dengan serakahnya melakukan perburuan sehingga hewan-hewan ini menjadi punah. Secara garis besar, perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan dengan cara vegetatif dan perkembangbiakan dengan cara generatif. Apa perbedaan dari perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan secara generatif? Kita lanjutkan pada penjelasan berikutnya. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara vegetatif? Perkembangbiakan hewan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Jadi pada perkembangbiakan secara vegetatif ini tidak ada atau tidak perlu menggunakan proses perkawinan dan pembuahan. Jadi hanya membutuhkan satu indukan saja untuk melakukan perkembangbiakan. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Yang pertama adalah dengan cara membelah diri. Kemudian yang kedua adalah dengan cara fragmentasi. Dan yang ketiga adalah dengan cara tunas. Apa perbedaan dari ketiga cara perkembangbiakan ini dan hewan-hewan apa saja yang melakukan perkembangbiakan dengan cara vegetatif biakan? Mari kita lanjutkan. Untuk yang pertama yang akan kita bahas adalah perkembangbiakan dengan cara membelah diri. Kita bayangkan kalau kucing membelah diri bisa tidak? Oh, tentu saja tidak, berbeda. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan yang bersel satu dengan ukuran yang sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Hewan ini tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat yang menggunakan mikroskop karena ukurannya yang sangat kecil. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri adalah amoeba. Nah, coba kita lihat bagaimana cara si amoeba ini melakukan perkembangbiakan. Nah, di sini ada video, kita lihat. Dari satu sel induk, kemudian membentuk 2 inti sel yang lama-kelamaan akan membelah dan membentuk menjadi 2 sel anakan yang baru. Kalian bisa lihat ada animasinya. Kita gambarkan seperti ini ya. Satu amoeba dewasa, kemudian tahap pertama reproduksi itu inti selnya itu lama-kelamaan akan
membelah menjadi dua, yang kemudian nekleusnya bertambah dan terpisah, kemudian akan menjadi dua sel anak yang baru. Itu akan terus terjadi. Setelah dewasa akan membelah sehingga akan terjadi perkembangbiakan yang sangat banyak, dan ini tidak bisa kita lihat secara langsung perkembangbiakannya tanpa menggunakan alat yang dinamakan mikroskop. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif dengan cara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi adalah cara berkembang biak dengan cara memotong atau memutus bagian tubuhnya. Potongan tubuh itulah yang kelak menjadi hewan baru. Jadi ketika kita potong tubuh hewan tersebut, hewan itu tidak akan mati, tetapi potongan tubuh tersebut akan menjadi individu atau hewan yang baru. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah planaria atau sejenis cacing dan bintang laut. Nah, di sini ada animasi tentang perkembangbiakan yang dialami oleh planaria. Nah, dari satu hewan planaria ini terbelah menjadi tiga. Nah, ketiga bagian tersebut akan bertumbuh menjadi individu yang baru. Misalnya kita potong pada bagian kepalanya. Dari bagian kepala akan tumbuh badannya, sehingga muncul individu yang baru atau hewan yang baru, yang sama persis dengan induknya. Contoh yang lain selain planaria atau sejenis cacing ada bintang laut. Sama halnya dengan planaria, bintang laut ketika salah satu bagian dari tubuhnya terpotong atau dipotong, bagian tubuh tersebut tidak akan mati, tetapi dia akan membentuk individu yang baru. Ketika dipotong menjadi 5 bagian, berarti akan muncul 5 individu yang baru dari bintang laut atau binatang tersebut. Untuk perkembangbiakan vegetatif yang berikutnya yaitu adalah dengan cara tunas. Coba kita bayangkan, apakah ada hewan yang bertunas? Kalau kita lihat secara kasat mata atau kalau kita lihat yang ada di lingkungan kita, kita tidak menemukan hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Tetapi ada di dunia ini ada hewan yang berkembang biak dengan cara tunas. Mirip dengan tumbuhan, hewan ini berkembang biak dengan tumbuh tunas pada tubuhnya yang awalnya menempel pada tubuh induk tersebut. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertunas adalah porifera atau biasa disebut dengan spons dan hidra. Hewan-hewan ini hidup di dalam air sehingga kita tidak bisa melihatnya secara langsung. Nah, di sini ada contoh animasinya. Kita bisa lihat dari seorang atau seekor tubuh hewan dewasa muncul tunas yang lama-kelamaan tunas tersebut akan melepaskan diri dari induknya dan akan menjadi individu atau hewan yang baru. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu ada membelah diri, fragmentasi, dan tunas. Hewan-hewan tersebut jarang kita lihat secara langsung atau ada yang tidak bisa kita lihat secara langsung bagaimana perkembangbiakan. Untuk berikutnya yang akan kita pelajari adalah tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan hewan secara generatif? Perkembangbiakan hewan secara generatif artinya ialah perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan dengan cara kawin dengan sesamanya yang berbeda jenis kelamin. Ada hewan jantan dan hewan betina.
dari kedua hewan tersebut dilakukan perkembangbiakan secara generatif. Terdapat 3 cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama adalah vivipar, yang kedua adalah ovipar, dan yang ketiga adalah ovovivipar. Apa yang dimaksud dengan vivipar, ovipar, dan ovovivipar? Dan hewan-hewan apa sajakah yang termasuk dalam golongan-golongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada penjelasan berikut. Yang pertama adalah vivipar atau perkembangbiakan dengan cara vivipar. Apa itu vivipar? Perkembangbiakan hewan generatif secara vivipar artinya ialah berkembang biak dengan cara beranak. Induk hewan vivipar mengandung selama beberapa bulan untuk kemudian melahirkan anaknya. Perkembangbiakan hewan ini bisa kita lihat, bisa kita jumpai pada hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Dan kita bisa melihat bagaimana hewan-hewan tersebut melakukan perkembangbiakan. Ciri-ciri umum hewan vivipar atau biasa kita sebut dengan mamalia, yaitu yang pertama, hewan-hewan vivipar atau hewan mamalia itu adalah menyusui anaknya. Karena hewan-hewan tersebut mempunyai kelenjar susu. Kemudian yang kedua, mempunyai daun telinga. Dan tubuhnya ditutupi oleh rambut. Mamalia terdapat di darat dan juga terdapat di laut atau biasa disebut dengan mamalia darat dan mamalia laut, yang sama-sama berkembang biak dengan cara beranak. Tetapi yang membedakan antara mamalia darat dan mamalia laut adalah ketika mamalia darat mengandung dan melahirkan anaknya, mereka dapat menyusui anak-anaknya. Tetapi untuk mamalia laut, mereka berkembang biak dengan cara beranak, tetapi tidak dapat menyusui anaknya. Nah, ada contoh hewan darat yang berkembang biak dengan cara beranak. Bisa kita temui dan kita lihat. Ada kuda, kucing, ini biasa bisa kita temukan di sekitar rumah kita, atau bahkan mungkin anak-anak ada yang mempunyai kucing. Ketika kucing beranak itu kucing akan menyusui anak-anaknya. Yang ketiga ada orangutan dan jenis-jenis orangutan yang lainnya, ada juga kera, terus ada babon dan lain sebagainya. Kemudian ada kambing. Kambing juga melahirkan anaknya dan juga menyusui. Bahkan susu kambing yang jenis etawa bisa kita manfaatkan untuk minuman kesehatan yang berasal dari susu kambing etawa. Nah, contoh-contoh lain hewan yang berkembang biak dengan cara beranak dapat kalian temui di sekitar kalian. Mungkin ada anjing, ada sapi, dan mungkin di kebun binatang ada harimau, ada gajah, dan hewan-hewan lainnya, dan banyak sekali bisa kita jumpai di lingkungan sekitar ataupun kita bisa melihat ketika kita berada di kebun binatang. Hewan laut yang berkembang biak dengan cara beranak atau hewan air yang berkembang biak dengan cara beranak. Ada lumba-lumba, ada juga paus, dan sejenis anjing laut, singa laut, ada juga bong. Nah, yang kita tahu, kita lihat ini seperti ikan, tetapi berbeda dengan ikan cara berkembang biak. Mereka termasuk mamalia karena mereka juga bernafas menggunakan paru-paru, dan itu akan dijelaskan pada materi yang berikutnya, di mana ciri-ciri hewan yang
Ada hewan yang bernafas dengan insang, ada hewan yang bernafas dengan paru-paru, dan mamalia laut ini adalah hewan yang bernafas dengan paru-paru. Kita lanjutkan pada perkembangbiakan yang berikutnya, yaitu perkembangbiakan dengan cara ovipar. Perkembangbiakan hewan ovipar adalah perkembangbiak dengan cara bertelur. Ovum atau sel telur yang dihasilkan oleh induk hewan yang sudah dibuahi oleh sel telur jantan akan menjadi zigot untuk kemudian berkembang menjadi hewan baru. Induk hewan akan mengeluarkan telurnya untuk kemudian menetas menjadi hewan baru. Nah, ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau kita biasa sebut dengan ovipar. Nah, induk-induk tersebut akan mengerangi telurnya yang akan menetas menjadi hewan baru atau individu yang baru. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu yang pertama, tidak menyusui anaknya, tidak berdaun telinga atau tidak mempunyai daun telinga, dan yang ketiga, induk suka mengerangi telurnya. Dan kebanyakan hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ovipar adalah hewan unggas. Tetapi ada juga hewan lain yang juga berkembang biak dengan cara, kita lihat contoh. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan darat yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, karena kita juga sudah mengetahui telur ayam yang juga kita manfaatkan untuk sebagai salah satu bahan makanan. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah bebek. Yang ketiga adalah burung. Ketiga hewan ini termasuk dalam jenis hewan unggas. Nah, selain unggas, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu adalah kura-kura. Kura-kura adalah hewan bercangkang yang cara perkembangbiakannya adalah dengan cara bertelur. Hewan air yang berkembang biak dengan cara bertelur antara lain ada penyu. Apa perbedaan penyu dengan kura-kura? Perbedaannya adalah tempat di mana dia hidup. Untuk penyu, mereka lebih banyak hidup di laut. Mereka akan naik ke permukaan atau naik ke darat ketika mereka akan bertelur. Mereka akan menyimpan telur-telurnya tersebut di pasir, di pantai, di pesisir pantai, dikubur di dalam pasir. Nanti ketika telur-telur itu menetas, penyu-penyu kecil itu akan berenang menuju ke lautan. Contoh berikutnya adalah ikan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Telur-telur ikan agar tidak terbawa arus air akan dimasukkan ke dalam mulut induk ataupun ayah ikan tersebut. Jadi ketika telur sudah dibuahi dan dikeluarkan, telur-telur tersebut akan dimasukkan ke dalam mulut induk ikan ataupun ikan jantan untuk ditetaskan. Setelah menetas, baru telur-telur tersebut dikeluarkan dari tubuh induk. Kemudian hewan air yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah katak. Katak bisa hidup di dua tempat, tetapi katak akan mengeluarkan telur-telurnya di dalam air karena pada fase perkembangan katak yang pertama tetap berada di air. Nah, kita lanjutkan untuk perkembangbiakan hewan berikutnya, yaitu adalah ovovivipar. Kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan dengan cara vivipar, yaitu beranak, dan perkembangbiakan dengan cara ovipar, telur. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pada perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Apa itu? Ovovivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak. Jadi ketika
hewan-hewan tersebut melahirkan anak-anaknya tersebut ada yang udah berupa bentuk telur, ada yang masih berbentuk telur, dan ada juga yang sudah berbentuk anak hewan tersebut atau hewan-hewan kecil tersebut. Ciri-ciri dari hewan ovovivipar adalah tidak menyusui dan merupakan hewan berdarah dingin. Contoh hewan yang termasuk dalam kelompok hewan ovovivipar adalah yang pertama, ikan hiu. Ikan hiu berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ketika melahirkan anak-anaknya, ada yang dalam berbentuk telur dan ada juga yang sudah berbentuk ikan. Kemudian untuk hewan berikutnya adalah kadal, dan ada buaya, dan ada beberapa jenis ular. Ketiga hewan ini ketika melahirkan anak-anaknya itu ada yang berbentuk telur, ada juga yang berbentuk kadal kecil, buaya kecil, ataupun ular-ular kecil. Jadi masih ada yang berbentuk telur, ada juga yang sudah berbentuk hewan kecil. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan hewan yang dapat Bu Ani sampaikan. Kuda laut memang ikan yang unik. Biasanya kan hewan betina yang hamil, tapi kalau kuda laut justru yang jantan. Selama 9-45 hari, si pejantan akan mengerami telur di dalam kantong khusus yang ada di tubuhnya sampai telurnya menetas. Kemudian, pejantan ini membuka kantong pengeramannya dan mengeluarkan anak-anaknya. Anakonda betina akan mencari genangan terdalam untuk menghabiskan masa kehamilannya sekitar 7 bulan. Selama masa ini, si betina tidak makan. Dan saat sang induk melahirkan, ke-40 anaknya seberat 30% dari bobot tubuhnya. Bayi-bayinya pun sudah mandiri dan segera bisa menjelajahi dunia sekitar. Kodok Suriname memang terlihat seperti kodok biasa, tapi tubuhnya pipih. Dan uniknya, kodok yang satu ini tidak menyimpan telur di dalam perut, melainkan di punggung. Jadi, di punggung kodok betina terdapat banyak kantong khusus untuk menaruh telur. Disinilah bayi-bayinya akan berkembang. Setelah 3-4 bulan, kodok Suriname kecil akan bangun dan merangkak keluar dari kantong ini. Bayi kanguru lahir setelah induknya mengandung selama sebulan. Bayi ini belum siap untuk hidup di dunia luar. Ukurannya saja tidak sampai 3 cm. Hewan kecil ini akan merangkak menuju kantong induknya dengan kaki depannya. Setelah 195 hari, tubuhnya sudah besar dan cukup kuat untuk hidup di luar kantong. Landak laut atau bulu babi bisa menghasilkan lebih dari 2 juta telur, tapi cuma sebagian yang bisa bertahan. Pejantan dan betinanya melepaskan sperma dan sel telur ke dalam air yang nantinya bisa membentuk janin. Kalau tidak dimakan hewan laut lain, sperma dan sel telur ini akan bersentuhan lalu berubah menjadi bola berambut mikroskopis, kemudian mengeras. Prosesnya berlangsung dalam hitungan jam. Pada tahap ini, landak laut sudah siap bereproduksi. Kebanyakan hewan berkembang biak dengan bertelur atau melahirkan, tapi Bunglon Jackson melakukan keduanya. Dalam sekali melahirkan, jumlah anaknya bisa mencapai 30 sekaligus. Bunglon Jackson betina menghasilkan telur tanpa cangkang di dalam tubuhnya, bukan menetaskannya di luar tubuh seperti kebanyakan spesies bunglon. Di keluarga ikan yellowhead jawfish, pejantannya yang merawat telur, yaitu dengan mengeraminya di dalam mulut. Bahkan setelah telurnya menetas, si pejantan tetap membawanya di tempat aman ini. Dengan metode pengeraman ini, ia bisa berenang menjauh dari bahaya sambil membawa anak-anaknya di dalam mulut sehingga bisa tetap aman. Kungkang menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon. Proses kelahirannya juga luar biasa.
sang induk menjuntaikan kaki belakangnya sambil bergelantungan di dahan pohon dengan kaki depannya dan melahirkan dengan posisi begini. Setelah lahir, bayi kungkang akan meraih bulu induknya lalu naik ke dadanya. Laba-laba velvet membuat kamar khusus untuk melahirkan dan merawat anak-anaknya. Sama seperti menenun jaring, laba-laba ini membuat kepompong di sekitar tubuhnya, kemudian menetaskan telur sampai 80 butir di situ. Kemudian, kepompong itu dilubangi sebagai jalan keluar anak-anaknya. Tapi lubangnya terlalu kecil sehingga anaknya belum bisa keluar. Selama 2 minggu, sang induk akan memberi makan anak-anaknya ini sampai bisa mandiri. Paus merupakan mamalia terbesar di dunia hewan. Mamalia ini melahirkan di dalam air sehingga bayinya harus naik ke permukaan agar bisa bernapas untuk pertama kalinya. Induk paus memberinya asupan susu lemak 54% selama 4 bulan ke depan, sampai si bayi tumbuh cukup besar dan bisa mencari makan sendiri. Gurita cuma bereproduksi 1 kali seumur hidup. Salah satu lengan gurita jantan telah beradaptasi untuk membuahi betinanya. Gurita jantan akan melepas salah satu lengan lalu memberikannya ke si betina. Setelah bertelur, gurita betina mengalirkan arus air ke telur-telurnya agar tetap bersih dan terlindung dari predator. Oke, coba bayangkan, manusia melahirkan bayi yang sudah berumur 4 tahun. Duh, kasihan induknya. Begitulah burung kiwi. Berat telurnya bisa 1/4 kali berat tubuhnya. Untuk menghasilkan telur sebesar itu, kiwi betina harus makan 3 kali lebih banyak dari porsi normal. Kadal shingleback atau kadal lidah biru juga harus melewati kelahiran yang sulit. Bayi yang dilahirkan biasanya 2. Ya, jumlah yang biasa-biasa sajalah ya. Tapi berat totalnya bisa sampai 1/3 berat induknya. Untuk ukuran manusia, rasanya seperti melahirkan anak berumur 7 tahun. Jerapah merupakan salah satu hewan darat yang paling tinggi dan ini memengaruhi proses kelahirannya. Saat bayi jerapah lahir, bagian tubuh yang pertama kali keluar yaitu kaki depannya, disusul hidung, lalu seluruh kepala. Setelah 1 jam, bayi ini baru lahir. Dan, kasihan. Sebelum menghirup napas pertamanya, bayi jerapah harus jatuh dari ketinggian 2 meter. Aduh. Hiu martil bisa melahirkan anaknya tanpa kawin. Pada dasarnya, hewan ini seperti memfotokopi diri sendiri. Fakta ini pertama kali ditemukan pada tahun 1999 di kebun binatang Nebraska. Cuma sedikit spesies hewan lain yang juga berkembang biak dengan cara seperti ini. Misalnya beberapa jenis tokek dan kadal. Landak terkenal dengan duri tajamnya. Saat bayi landak masih di dalam rahim, durinya masih lunak. Tapi saat sudah keluar dan mulai bersentuhan dengan udara, duri-duri ini menjadi keras dan tajam. Tikus mal telanjang sangat aktif bereproduksi. Hewan ini hidup berkoloni dan punya ratu. Cuma sang ratu yang bereproduksi. Saat pertama kali melahirkan, sang induk bisa punya 15 bayi. Tapi di kehamilan selanjutnya, jumlahnya akan terus bertambah. Di puncak reproduksinya, ratu tikus mal bisa melahirkan sampai 33 bayi. Wow, ini sih jumlah kelahiran terbanyak pada mamalia. Masa kehamilan kuda Nil berlangsung sekitar 8 bulan meski ukuran tubuhnya jumbo. Saat siap melahirkan, induk kuda Nil meninggalkan kawanannya selama 2 minggu untuk menjalin hubungan yang erat dengan bayinya. Anak-anak kuda Nil dilahirkan di bawah air, jadi sudah belajar berenang sejak dini. Zebra juga mengalami masa-masa yang sangat sulit setelah proses kelahiran, baik induk maupun bayinya. Zebra bisa menganggap anak zebra sebagai potensi ancaman di kemudian hari. Jadi saat ada bayi zebra, pejantan dewasa bisa langsung menyerangnya. Sang induk pun perlu selalu siaga dalam melindungi anak-anaknya. Gajah adalah mamalia yang masa kehamilannya paling lama, yaitu lebih dari 18 bulan. Meski bisa hidup sampai umur 70 tahun, kebanyakan gajah hanya akan melahirkan maksimal 4 anak. Saat induk gajah siap melahirkan, gajah lain di kawanannya membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya hingga sang induk selesai melahirkan. Saat lahir, berat anaknya mencapai 120 kg.
Untuk melindungi diri dari predator, angsa teritip bertelur di tebing setinggi 120 meter atau setara dengan tinggi gedung 36 lantai. Saat keluar dari cangkangnya, anak angsa teritip langsung dihadapkan dengan masalah, tidak ada makanan karena posisi sarangnya di atas batu. Baru berumur beberapa hari saja, bayi ini melompat dari tebing dan mencoba mendarat semulus mungkin. Meski tidak perlu melompat dari tebing, bayi iguana laut juga harus segera menyesuaikan diri setelah dilahirkan. Sang induk menetaskan telur di gua bawah tanah hasil galiannya. Di tempat ini kondisinya aman karena jauh dari predator. Tapi cepat atau lambat, bayi iguana harus keluar dari gua ini untuk mencari makan. Dan saat itulah ular-ular mulai memangsanya. Iguana tercepat dan terkuat akan bertahan untuk menikmati makanan di laut. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Kasih atas perhatian dari anak-anak. Semoga ilmu yang Bu Ani sampaikan bermanfaat. Tetap semangat dalam belajar. Jangan patah semangat. Selalu kobarkan semangat dalam diri anak untuk belajar dari mana saja dan kapan saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila.